Bab 1641, 100.000 tahun. Julian tewas dalam pertempuran itu. Akan tetapi, orang-orang di kerajaan naga bahkan tidak bisa pergi beribadah. Karena Julian dimakamkan di bagian terdalam alam semesta, orang-orang naga memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak mampu melintasi langit berbintang yang luas untuk mencapai bumi. Di bawah pengaturan taraf, dua makam muncul di halaman belakang istana kerajaan naga, satu adalah milik Julian dan lainnya milik Sarah. Di bagian terdalam alam semesta, di tengah langit berbintang yang luas, ada keheningan total. Dalam kehampaan yang sunyi ini, ada sebuah makam. Talisman dan prajurit manusia lainnya telah pergi. Ruang ini kembali sunyi senyap lagi. Karena tempat ini pernah mengalami perang besar, kekosongan di sekitarnya penuh dengan retakan ruang. Ruang di sini menjadi sangat tidak stabil. Tidak seorang pun dapat mendekati tempat ini kecuali yang kuat di tingkat kaisar. Pada saat itu, sesosok muncul di depan makam. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dan berambut hitam panjang. Dia muncul di depan makam, menatap makam di depannya, kabut muncul di sudut matanya dan air mata mengalir. Ayah! Zola berlutut di tanah dan menangis seperti orang yang menangis. Zola adalah seorang jenius, dan sekarang dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya dan hanya dapat menonton dari bumi. Dia baru datang ke sini setelah pertempuran berakhir. Ayah! Zola menangis. Apa yang akan terjadi pada ibu jika kamu pergi? Zola tersedak. Dia berdiri, berjalan ke batu nisan, dan membelainya dengan lembut, sambil mengingat kembali kenalannya dengan Julian. Dia tinggal di sana cukup lama sebelum pergi dan kembali ke kota naga, ingin mencari Sarah. Namun, setelah kembali ke kota naga, dia mengetahui bahwa Sarah telah berubah menjadi pil dewa leluhur dan meninggal bersama Julian. Jauh di dalam alam semesta, kedamaian kembali. Mendesis. Kepingan kekosongan ini terus retak dan keluarlah kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun berlalu. Pada 1.000 tahun pertama, manusia-manusia kuat sering datang memberi penghormatan kepada Julian, tetapi dalam 2.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang datang. Namun 3.000 tahun kemudian, sesosok muncul lagi di langit berbintang. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih dan tampak seperti peri. Dia adalah Zuzu yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada Julian sejak lama. Dia menyaksikan pertempuran 3.000 tahun yang lalu, tetapi saat itu, dia terjebak dalam formasi di tempat yang berbahaya dan tidak bisa keluar. Dia baru saja meninggalkan formasi itu baru-baru ini. Begitu dia pergi, dia datang ke sini tanpa henti. Dia tidak menangis, dia tidak berduka. Hanya duduk di depan makam Julian. Julian. Dia bersandar di batu nisan Julian dan berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar meminum pil dewa leluhur, bertarung dengan hakim surga, dan akhirnya mati. Kenapa kamu? Meski 3.000 tahun telah berlalu, Zuzu masih sulit menerima kenyataan ini. Dia melihat Julian tumbuh dewasa. Ada hubungan sebab akibat yang besar antara dia dan Julian. Dia ingin menunggu Julian mencapai puncak, tetapi dia tidak menyangka Julian akan pergi seperti ini. Desahan tak berdaya terdengar di kehampaan yang luas. Zuzu tidak tinggal lama di sana. Setelah berbicara dengan Julian sebentar, dia pergi. Kedamaian telah kembali lagi di sini. Karena ruang di sini rusak, retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan ruang menjadi tidak stabil. Hanya 100 tahun setelah Zuzu pergi, makam Julian tersedot ke dalam turbulensi ruang angkasa dan sepenuhnya menghilang ke bagian terdalam alam semesta. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Sarah mengorbankan dirinya dan berubah menjadi pil dewa leluhur. Julian meminum pil dewa leluhur dan bertarung melawan hakim surga. Dia mengorbankan nyawanya demi perdamaian umat manusia. Selama ribuan tahun, bumi secara bertahap menjadi makmur. Namun, keberuntungan setelah musibah keempat tak kunjung muncul. Segel bumi tidak pernah dibuka. Talisman tahu bahwa hanya ketika segel kemanusiaan benar-benar terbuka, akan ada zaman yang benar-benar hebat. Di zaman yang cemerlang ini, pasti akan ada seorang jenius yang akan bangkit melawan langit. 3.000 dunia, di suatu tempat. Arjuna. Sebuah teriakan menggema melalui aliran sungai pegunungan. Kemudian, seorang wanita muncul. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul. Kekuatan ini langsung menuju gunung di depan. Seorang pria tiba-tiba muncul di kedalaman pegunungan. Pria itu tampak berusia 20-an, mengenakan jubah putih. Dia cukup tampan dan agak mirip dengan Julian. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Arjuna muncul di hadapan wanita cantik itu dengan raut wajah tidak puas. Apakah kamu mencuri dan memakan buah ajaib yang aku tanam di halaman? Zola meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak. Arjuna berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya beberapa buah ajaib. Apa masalahnya? Paman talisman tidak punya banyak. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku sudah lama tidak pergi ke negeri naga di bumi. Aku akan menemui Paman Kevin dan memintanya untuk terus menceritakan kisah legendaris ayahku. Tubuh Arjuna melintas dan menghilang di tempat. Zola benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi adiknya ini.
Meskipun ia terlahir luar biasa dan menunjukkan potensi yang sangat menakutkan, ia sangat nakal. Mengandalkan bantuan orang-orang kuat seperti talisman dan als, ia tidak memiliki hukum dan akan menjungkir-balikkan 3.000 dunia yang tersegel. 10.000 tahun telah berlalu sejak Julian tewas dalam pertempuran. 10.000 tahun berlalu, dan semakin banyak orang jenius muncul di bumi, menunggu datangnya malapetaka keempat umat manusia. Namun, setelah menunggu selama 10.000 tahun, malapetaka keempat tidak muncul. Dalam sekejap mata, 30.000 tahun lagi berlalu. 40.000 tahun telah berlalu sejak Julian tewas dalam pertempuran. 40.000 tahun kemudian, perubahan yang tidak biasa terjadi di Gunung Buzu, dan bencana keempat umat manusia muncul. Arjuna memegang 4 segel, membuka segelnya, dan memperoleh keberuntungan tertinggi di bumi. Adapun apa keberuntungan itu, tidak seorang pun tahu. Yang kita tahu, setelah segel bumi terbuka, segel 3.000 dunia yang ada di bumi lenyap, menyatu sempurna dengan bumi, dan bumi pun mengalami perubahan yang luar biasa. Berkembang menjadi 3 alam. Sejak saat itu, bumi menjadi dunia besar, terbagi menjadi 3 wilayah sesuai dengan tingkat energi spiritual. Jalan langit berbintang yang terhubung ke bumi juga telah sepenuhnya dibuka, dan semua ras di alam semesta dapat muncul di bumi melalui jalan langit berbintang. 60.000 tahun setelah kematian Julian dalam pertempuran, Arjuna menjadi kaisar yang tak terkalahkan, menjadi kaisar termuda dalam sejarah umat manusia. Dalam sekejap mata, 100.000 tahun telah berlalu, dan bumi telah lama menjadi dunia besar yang mempesona. Dan Julian perlahan dilupakan. Ada juga manusia kuat yang pergi ke kedalaman alam semesta untuk mencari makam Julian, tetapi makam Julian telah lama ditelan oleh turbulensi ruang angkasa dan menghilang tanpa jejak. Pada titik ini, bagian kedua buku ini telah selesai dan bagian ketiga akan segera dimulai. Bagian pertama adalah kisah dari saat Julian menjadi Raja Naga hingga saat ia hidup menyendiri bersama Sarah. Bagian kedua adalah tentang pemulihan energi spiritual bumi terhadap 4 bencana bumi, dan Julian menyelesaikan 4 bencana tersebut. Bagian ketiga akan lebih menarik, jadi teruslah simak. Bab 1642, Kebangkitan, Dewa Kegelapan menjadi. Kedalaman alam semesta hancur, dan tempat ini dipenuhi dengan retakan ruang angkasa. Retakan ruang angkasa ini dipenuhi dengan fragmen hukum yang kacau, membentuk banyak turbulensi. Jasad Julian dimakamkan di sini. Seiring berjalannya waktu, kuburannya tersedot ke dalam turbulensi ruang. Banyak pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi di alam semesta ini, dan ada banyak ruang kacau seperti itu di alam semesta. Kekuatan di ruang yang kacau itu mengerikan. Bahkan jika seorang kaisar agung terperangkap di dalamnya, hidupnya akan dalam bahaya. Namun, bahan yang digunakan untuk membangun makam Julian langka di dunia, bahkan turbulensi di luar angkasa tidak dapat menghancurkan makam tersebut. Jasad Julian terbaring tenang di dalam kuburan, mengalir mengikuti arus ruang yang bergejolak, dan tidak diketahui kemana di alam semesta ia mengalir. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Sebagian daging Julian mulai membusuk dan rontok, hanya menyisakan kerangka. Ada banyak bekas pisau di tulangnya, yang tampak mengejutkan. Waktu berlalu, dan siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi daging dan darah perlahan tumbuh dari tulangnya. Tubuhnya awalnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib. Selama ada cukup waktu, tubuhnya dapat dipulihkan. Dan jiwanya telah menyatu ke dalam daging, darah, tulang, dan seluruh tubuhnya di dunia gelap sebelumnya. Meskipun tidak banyak daging dan darah yang tersisa di tubuhnya setelah pertempuran, selama tulangnya masih ada, jiwanya tidak akan sepenuhnya musnah, dan dia pernah meminum pil 9 kematian. Pil 9 kematian merupakan ramuan mujarab yang berasal dari zaman kuno. Ini adalah ramuan yang sangat mengerikan. Bahkan Jing Hong, mantan ahli alkimia, kagum dengan keajaiban pil 9 kematian. Kekuatan pil 9 kematian tersembunyi di tulang. Dengan generasi daging dan darah, kekuatan pil 9 kematian perlahan diaktifkan, menyehatkan tubuh Julian. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya berangsur pulih, tetapi dia tidak pernah bangun lagi. Sebab, sekalipun tubuhnya pulih, tulang-tulangnya akan mengalami cedera yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun jiwanya masih ada di tulang, jiwanya pernah mengalami kerusakan parah. Setelah tubuhnya pulih, kekuatan jiwa yang tersisa perlahan-lahan meresap ke dalam daging dan darahnya. Di suatu tempat di alam semesta, dalam turbulensi ruang angkasa, sebuah makam tersapu oleh kekuatan ruang angkasa. Tempat ini adalah medan perang kuno. Tempat ini gelap dan terhubung dengan dunia gelap. Makam Julian perlahan-lahan ditarik ke pinggiran dunia gelap. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Julian terbangun perlahan. Ia merasa seperti telah tertidur dalam waktu yang lama. Pikirannya menjadi kabur dan ia tidak ingat siapa dirinya atau di mana ia berada. Pupil matanya kosong saat dia hanya menatap tutup peti mati yang terbuat dari bahan khusus. Kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun berlalu sebelum dia mengingatnya. 7. Saya Julian. Saya tidak bisa mati. Saya harus bangkit dan berjuang. Sesaat sebelum kematiannya, alam bawah sadarnya sedang bertarung. Sekarang setelah ia sadar kembali, ia secara naluri ingin bertarung. Ia ingin bangun, tetapi begitu ia bergerak, ia merasakan sakit yang hebat di tulang-tulangnya. Ah! Ekspresinya berubah kesakitan.
Rasa sakit yang hebat itu merangsang jiwa dan otaknya, dan beberapa kenangan yang terpendam dalam benaknya berangsur-angsur bangkit kembali. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Butuh waktu 30 tahun baginya untuk mengingat semuanya. Tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Di mana aku? Kesadaran spiritualnya bocor keluar. Kesadaran spiritualnya melewati peti mati dan kuburan, dan dia merasakan dunia luar. Dunia luar itu gelap, dan kegelapan itu mengandung kekuatan mengerikan dari materi gelap. Dunia yang gelap. Julian tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku berada di dunia yang gelap? Dan mengapa aku dikubur? Apakah aku mati dalam pertempuran sengit dengan hakim surga? Siapa yang menguburkanku? Karena aku telah mati di medan perang, mengapa aku hidup kembali? Banyak sekali pikiran yang muncul dalam benak Julian, tetapi tak seorang pun menjawab pertanyaannya. Ia ingin bergerak, mendorong tutup peti mati dan meninggalkan kuburnya. Akan tetapi, baru saja ia bergerak, ia merasakan nyeri tajam di sekujur tubuhnya, nyeri yang bahkan ia tak sanggup tahan. Karena seluruh tubuhnya ditutupi luka-luka alami. Meskipun ia telah tumbuh kembali menjadi daging dan darah, luka-luka alami itu tetap ada di tulang-tulangnya dan di dalam tubuhnya. Hosh! Butiran darah muncul di dahi Julian. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Julian hanya terbaring dalam peti mati, tidak bergerak. Dia merasakan sakit parah sepanjang waktu. Rasa sakitnya membuatnya pingsan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia perlahan terbangun. Setelah terbangun, dia menemukan bahwa luka di tubuhnya masih ada, tetapi tidak terasa sakit lagi. Dia ingin mendorong penutup tampilan hingga terbuka. Namun, ketika talisman menguburkannya lagi, untuk mencegah makam tersebut terkikis oleh waktu, ia secara khusus menggunakan sebuah formasi. Meskipun formasi itu hanya mencegah makam itu terkikis oleh waktu, bagaimanapun juga, itu adalah formasi yang dibentuk oleh talisman, pemimpin umat manusia. Dia berada di dunia yang gelap dan memiliki sedikit kekuatan untuk bergerak, jadi dia tidak dapat mendorong tutup peti mati itu. Julian juga menemukan bahwa meskipun dia dibangkitkan dan tubuhnya dipulihkan, dia dapat merasakan bahwa tidak ada kekuatan di tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, Julian dapat merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya perlahan pulih. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke alam dewa. Julian terbaring di dalam peti mati. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, apakah 3 hakim surgawi yang tersisa telah terbunuh, atau apa yang telah terjadi pada umat manusia sekarang. Sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring di sana. Ketika dia bosan, dia mulai merenungkan kekuatan dunia gelap. Ia mulai mempelajari kitab suci kegelapan kuno, dan mulai menggunakannya untuk mengembangkan keilahian kegelapan yang belum pernah berhasil ia kembangkan. Dia mencoba menyerap kekuatan gelap. Kekuatan gelap melewati makam dan perlahan-lahan berkumpul di tubuh Julian. Pada saat ini, Julian terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan gelap dunia gelap sebenarnya adalah musuh bebuyutan dari trauma jalan surga. Ketika kekuatan gelap memasuki tubuh, rasa sakit akibat luka jalan surga berkurang drastis, dan bekas luka di tubuh juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Julian merenung, namun dia tidak dapat menemukan jawabannya. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, dia berhenti memikirkannya dan terus mengaktifkan kitab suci kegelapan kuno, menyerap kekuatan gelap dari dunia luar untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga berpikir dan mencoba mengumpulkan dewa kegelapan. Bereksperimen lagi dan lagi, gagal lagi dan lagi. Julian tidak tahu berapa kali dia telah mencoba dan berapa kali dia gagal. Meskipun kekuatan kegelapan dapat menyembuhkan luka jalan surga, proses penyembuhannya sangat lambat. Bahkan satu luka pun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Tulang-tulang Julian penuh dengan bekas luka karena ia telah ditikam berkali-kali. Bekas luka ini terus-menerus diperbaiki. Adapun Julian, dia terus mencoba mengumpulkan dewa kegelapan. Waktu berlalu. Bekas luka jalan surga terakhir di tubuh Julian telah diperbaiki. Selama bertahun-tahun ini, Julian telah memahami seni kutukan, dan dia telah menemukan jawabannya dalam seni kutukan. Dia sebelumnya menduga bahwa teknik kutukan itu merupakan metode kultivasi dari dunia gelap. Oleh karena itu, dia mulai menghabiskan waktu yang lama untuk memahami seni kutukan, dan akhirnya terinspirasi untuk menciptakan metode untuk mengumpulkan dewa kegelapan dan terus menyempurnakan kitab suci kuno kegelapan. Pada saat bekas luka terakhir jalan surga terhapus, keilahian gelap Julian terbentuk. Boom! Saat dewa kegelapan terbentuk, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Julian, menghancurkan makam itu seketika, dan Julian akhirnya terbebas. Akan tetapi, pada saat keilahian gelap Julian terbentuk dan makamnya terbelah, penglihatan mengerikan tentang langit dan bumi terjadi di bagian terdalam dunia gelap maupun di dunia terang. Bab 1643, kembali ke dunia cerah. Di bagian terdalam dunia yang gelap, setan menari-nari liar dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti orang gila. Di bagian terdalam dunia yang gelap, seorang pria bertubuh besar merasakan ketidaknormalan dunia. Ia segera membuat perhitungan, tetapi ia tidak dapat memahami mengapa semua ini terjadi. Aneh sekali, mengapa ini terjadi? Mengapa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi? Bosnya sangat bingung.
Jalan surga di dunia terang juga menunjukkan kelainan pada saat ini. Banyak orang kuat tingkat kaisar merasakan anomali ini, yang bahkan menarik perhatian Struik, yang segera pergi untuk menyelidiki perubahan abnormal di jalan surga. Hanya saja ada kekacauan dan ketidaknormalan di jalan surga. Adapun apa yang menyebabkannya, bahkan dia, dewa leluhur alam semesta, tidak tahu. Seharusnya anak itu. Di puncak alam semesta, di atas awan, seorang pemuda duduk bersila. Tubuhnya seperti ilusi. Dia adalah dewa leluhur alam semesta ke-12 dan orang terkuat di alam semesta ini. Dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, dilihat dari waktu, dia dapat menebak secara kasar bahwa semua ini dilakukan oleh Julian. Dia secara kasar tahu bahwa setelah bencana keempat umat manusia berakhir, Julian telah mengembangkan keilahian ke-10, melanggar batas yang diizinkan oleh jalan surga. Hal ini menyebabkan perubahan abnormal pada jalan surga. Di dunia yang gelap, Julian melarikan diri. Setelah kematiannya, dia tidak tahu berapa lama dia koma, dan dia tidak tahu berapa lama dia terperangkap di dalam peti mati. Sekarang, dia akhirnya berhasil lolos. Ah! Dia melolong panjang. Perasaan bebas ini sungguh menyenangkan. Dia meregangkan otot-ototnya dan mendapati bahwa tingkatan kekuatannya belum meningkat, yaitu, ilmu pedangnya telah mencapai tingkat kedua dari jalan ketuhanan, sedangkan atribut ketuhanan lainnya berada pada tingkat pertama. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan fisiknya luar biasa kuat. Pertarungan dengan Hakim Surga adalah pertarungan paling dahsyat yang pernah dialaminya. Selama pertarungan, kekuatan fisiknya mencapai kekuatan dewa leluhur. Ini sepenuhnya mengaktifkan kekuatan teratai ajaib dalam daging. Sekarang, kekuatan pil dewa leluhur telah lama menghilang, tetapi kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Agung 5 Surga. Hai, hai, hai. Julian mengayunkan tinjunya. Kekuatan dahsyat meletus dari tinju itu. Kekuatan ini mengguncang kehampaan. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan beberapa roh jahat lemah di sekitarnya berlarian dengan panik. Akhirnya, tanpa meminjam kekuatan eksternal, kekuatan fisikku dapat dibandingkan dengan 5 kaisar surgawi. Julian merasa puas. Seketika ia menengok ke dalam dan melihat keilahian ke-10 dalam tubuhnya. Makhluk ilahi ini berwarna hitam dan tampak sangat aneh, seperti bayi yang belum berkembang sepenuhnya, dan penampilannya agak mirip dengan manusia. Sungguh dewa kegelapan yang aneh. Julian bergumam pelan. Dia tidak terlalu memperhatikan keilahiannya yang ke-10. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah meninggalkan dunia gelap secepat mungkin, kembali ke dunia terang, bertemu dengan Sarah, dan hidup menyendiri dengan Sarah. Dia dikuburkan, dan dia dapat menebak secara kasar bahwa semua hakim surga telah meninggal dan umat manusia telah selamat dari malapetaka keempat. Dia telah berjanji kepada Sarah bahwa setelah umat manusia selamat dari bencana keempat, dia akan hidup menyendiri bersamanya dan tidak akan pernah mencampuri urusan luar lagi. Namun, dia tidak tahu bahwa Sarah telah berubah menjadi pil dewa leluhur dan telah lama meninggal. Julian melihat sekeliling, mencoba mengidentifikasi arahnya. Sebelum dia mengembangkan keilahian kegelapan, dia bingung di dunia kegelapan. Tetapi sekarang dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan waktu dan ruang. Dia tidak tahu arah mana yang harus dia tuju. Karena dia tidak pernah berlatih seni deduksi, dia tidak dapat menggunakannya untuk pergi. Namun, Julian dapat merasakan bahwa kekuatan gelap di satu arah lebih kuat, sedangkan kekuatan gelap di arah lain lebih lemah. Ia menduga bahwa arah yang lebih lemah seharusnya adalah jalan kembali ke dunia cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan gelap di Dewa Kegelapan dan segera menyerbu ke arah di mana kekuatan gelap lebih lemah. Dengan satu langkah maju, mayat itu menghilang dari area itu. Tak lama kemudian, kabut hitam di pandangan mulai berkurang dan cahaya pun muncul di depan. Tidak lama kemudian, Julian keluar dari dunia gelap. Dia muncul di langit berbintang yang luas. Ruang di sini sangat kacau. Retakan terus muncul di kehampaan, dan kekuatan dahsyat terus muncul dari retakan tersebut. Untungnya, tubuh fisiknya berada di alam Kaisar Agung 5 Surga, dan kekuatan dahsyat ini tidak dapat membahayakannya. Dia melihat sekelilingnya, menentukan arah, melangkah ke udara, dan segera pergi. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Agung 5 Langit. Kekuatan ini dapat merobek kehampaan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan tubuh fisiknya muncul, langsung merobek kehampaan. Dia kemudian memasuki kehampaan dan menghilang di ruang yang kacau ini. Saat berikutnya, dia muncul di tempat yang tidak diketahui di alam semesta. Alam Julian sendiri tidaklah tinggi, dan pemahamannya terhadap Tao tidaklah kuat. Ia hampir tidak memiliki pemahaman tentang Tao seperti ruang, dan ia tidak dapat merasakan ke arah mana bumi berada. Dia hanya bisa terus menerobos kehampaan dan bergerak maju dalam alam semesta yang luas. Dengan cara ini, setelah perjalanan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, Julian akhirnya menemukan dunia yang dihuni oleh makhluk hidup. Dunia ini cukup besar, dan Julian tidak tahu dunia macam apa ini. Dia telah berada di dalam peti mati untuk waktu yang lama, dan sekarang dia ingin sekali bertemu seseorang. Dia muncul di luar angkasa dunia ini, menginjakkan kaki di kehampaan, dan berjalan memasuki dunia ini. Mayat itu terus berjatuhan dan muncul di luar kota. Ini adalah kota kuno. Gerbang kotanya setinggi 100 meter.
Di gerbang kota yang tinggi, ada beberapa karakter besar yang tampak seperti manusia. Kota Kaisar Wu. Melihat nama itu, Julian tersenyum tipis dan berkata, sungguh arogan, beraninya kamu menyebutnya kota Wudi. Di luar kota, ada arus lalu lintas yang konstan dan segala jenis makhluk datang dan pergi. Julian juga mengikuti kerumunan itu ke dalam kota. Kota itu ramai dengan aktivitas, dan kedua sisi jalan dipenuhi toko-toko yang menjual segala jenis barang. Julian tidak tahu sudah berapa lama dia sendirian. Tiba-tiba dia tiba di kota yang ramai dan melihat begitu banyak makhluk hidup. Dia merasa linglung. Sangat menyenangkan bisa hidup. Julian bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Dia masuk ke sebuah restoran. Banyak makhluk hidup berkumpul di restoran itu. Di bagian paling depan, ada seorang lelaki tua yang tengah bercerita. Dikatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, manusia Sara berubah menjadi pil dewa leluhur dan mengaktifkan kekuatan sejati pil dewa leluhur. Julian mengambil pil dewa leluhur dan bertarung sengit dengan ratusan hakim jalan surga. Pada akhirnya, dia meninggal di bagian terdalam alam semesta. Berkat pengorbanan Sarah dan kematian Julian dalam pertempuran, umat manusia memperoleh kedamaian. Julian mendengar semua ini segera setelah dia masuk ke restoran. Dia tertegun. Berdiri dengan bodoh di pintu hotel. Tuan muda. Suara pelayan itu terdengar di telingaku. Julian bereaksi, air mata mengalir di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari sudut matanya, lalu berjalan menuju pendongeng di depan restoran. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Orang tua yang duduk di kursi menatap Julian. Ketika dia melihat ini, dia merasa seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan dan terjatuh dari kursinya karena ketakutan. Bab 1644, mendengar berita buruk, membunuh para dewa. Orang tua itu adalah manusia. 100.000 tahun yang lalu, saat Julian bertarung sengit dengan Hakim Surga, dia hanya berada di alam Dao abadi, tetapi seluruh dunia memperhatikan pertempuran itu. Penampilan Julian telah terpatri dalam pikiran banyak orang. Julian. Setelah lelaki tua itu jatuh ke tanah, dia segera bangkit dan membuka mulutnya, tetapi dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Julian menangkapnya dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, dia muncul di tempat sepi di luar kota. Dia menurunkan orang tua itu. Julian, ternyata kau masih hidup. Suara lelaki tua itu bergetar ketakutan. Apa katamu? Julian menatap lelaki tua itu, air mata masih mengalir di matanya. Kamu bilang, Sarah berubah menjadi pil dewa leluhur. Orang tua itu tertegun. Peristiwa ini terjadi 100.000 tahun yang lalu dan diketahui semua orang. Apakah Julian tidak mengetahuinya? Ngomong-ngomong, Julian tewas dalam pertempuran 100.000 tahun lalu, jadi dia jelas bukan Julian. Meskipun dia tahu itu bukan Julian, pria di depannya sangat kuat dan dia bukan tandingannya. Dia berbicara dengan jujur, ya, ini berita dari talisman, penguasa alam manusia. Talisman ingin manusia mengingat Julian dan Sarah. Jika Sarah tidak berubah menjadi pil dewa leluhur, dan jika Julian tidak meminum pil dewa leluhur, maka manusia akan disingkirkan dari alam semesta sekarang. Setelah menerima penegasan lagi, Julian merasa seakan-akan tersambar petir, dan berdiri di sana dengan linglung. Pikirannya menjadi kosong dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Pada saat dia bereaksi, lelaki tua itu sudah pergi. Ah! Julian tersedak. Sarah, itu berubah menjadi pil dewa leluhur. Dia sedikit tidak bisa dipercaya. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksa dirinya untuk tenang, dan menghibur dirinya sendiri. Itu tidak benar, ini jelas tidak benar, bagaimana mungkin Sarah adalah pil dewa leluhur. Untuk memperjelas masalah ini, Julian tidak tinggal lama di dunia ini dan segera pergi. Dia tahu bahwa malapetaka keempat di bumi telah berakhir dan penciptaan malapetaka keempat juga telah muncul. Setelah segel bumi terangkat, jalan menuju alam semesta dan langit berbintang akan terbuka. Jalan langit berbintang merupakan sebuah lorong yang menghubungkan beberapa dunia besar di alam semesta. Beberapa dunia kecil dapat menggunakan jalan langit berbintang untuk memasuki dunia besar, dan dunia besar juga dapat melakukan perjalanan antar satu dengan yang lain. Julian meninggalkan jalan langit berbintang di dunia ini. Saat berikutnya, dia muncul di dunia yang lebih besar. Setelah beberapa kali putaran, dia akhirnya muncul di bumi. Ia berdiri di sebuah kota di bumi, merasakan sekelilingnya. Ia dapat merasakan bahwa bumi saat ini bukan lagi bumi di masa lalu. Bumi sekarang terbagi menjadi 3 ruang. Luas setiap ruang sangat besar. Pikiran Julian bergerak, dan energi sejatinya berubah menjadi topeng yang muncul di wajahnya. Ini adalah topeng berwarna putih perak yang hanya menutupi separuh wajah. Julian menemukan bahwa dunia tempat dia berada sekarang adalah dunia fana bumi, dan juga merupakan dunia terlemah di antara 3 alam bumi. Jika dibagi menurut tingkat kultivasi, mereka yang tinggal di dunia fana bumi semuanya adalah kultivator di bawah alam abadi. Julian merasakan seluruh bumi. Seluruh dunia fana di bumi berada di bawah persepsinya. Saat ini, wilayah bumi sangat luas, dan tidak diketahui berapa kali lebih besar dari sebelumnya. Banyak tempat asing telah muncul di bumi, tetapi dia masih merasakan lokasi Daxia dan lokasi kerajaan naga.
Meskipun wilayah Daxia dan Kerajaan Naga telah meluas berkali-kali lipat, dia masih bisa merasakannya. Pikirannya bergerak, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di tanah kota naga di bumi. 100.000 tahun telah berlalu, dan Kerajaan Naga bukan lagi Kerajaan Naga yang sama seperti 100.000 tahun yang lalu, tetapi Istana Kerajaan Naga masih merupakan istana yang sama. Julian muncul di gerbang Istana Kerajaan Naga, melihat ke arah gerbang, beberapa kejadian masa lalu muncul dalam benaknya. Melirik Istana Kerajaan Naga, dia merasakan ada dua makam di halaman belakang istana. Mayat itu lenyap dari tempatnya, dan sesaat kemudian, muncul di depan makam. Makam Julian. Makam Sarah. Melihat kedua makam itu, mata Julian kembali berkaca-kaca. Ia berjalan ke makam Sarah dan melihat batu nisannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Ah! Setelah waktu yang lama, Julian mengeluarkan raungan marah. Saat dia melihat batu nisan Sarah, dia merasa semua yang telah dia lakukan tidak ada gunanya. Sarah telah berubah menjadi pil dewa leluhur, tetapi tidak seorang pun memberitahunya sebelumnya. Dia menggunakan hidupnya untuk menukarkan perdamaian bagi umat manusia di dunia ini, dan dia tidak mengeluh, tetapi Sarah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang memberitahunya tentang hal ini. Dia merasa tertipu. Talisman, kau berbohong padaku. Julian tersedak dan berteriak, mengapa kamu tidak memberitahuku? Suaranya bergema di seluruh istana Kerajaan Naga. Suaranya memekakan telinga dan seluruh Kerajaan Naga berguncang seolah hendak runtuh. Apa yang sedang terjadi? Seluruh Kerajaan Naga terkejut. Energi jahat yang sangat besar meletus dari tubuh Julian. Energi jahat ini melesat ke langit, menembus penghalang dunia fana di bumi, menembus penghalang dunia peri di bumi, dan langsung menuju ke dunia dewa di bumi. Di bumi, di puncak alam dewa, ada sebuah istana yang sangat besar. Ini surga. Untuk mengelola dunia manusia dengan lebih baik, setelah bumi diubah menjadi 3 alam, Talisman menciptakan pengadilan surgawi dan bertindak sebagai penguasa pengadilan surgawi. Pada saat ini, banyak manusia kuat berkumpul di istana surgawi. Namun, pada saat itu, roh jahat yang mengerikan muncul dari dunia bawah. Roh jahat menerobos penghalang dunia peri dan langsung menuju ke dunia dewa. Roh jahat yang mengerikan. Bagaimana bisa ada aura jahat seperti itu di dunia bawah? Banyak manusia kuat di aula itu terkejut. Hosh! Pedang ungu membubung ke langit dari dunia bawah, dan meluncur lurus ke arah kami, mendarat di depan istana surgawi. Melihat hal ini, pengawal surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi waspada, sementara beberapa manusia yang kuat menghunus senjata mereka dan menjadi waspada. Pedang suci Ziwei. Talisman berseru kaget, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu adalah pedang Ziwei? Bukankah pedang Ziwei terkubur bersama Julian di bagian terdalam alam semesta? Prajurit manusia lainnya juga mengenali bahwa pedang ini adalah pedang Julian. Namun, Julian meninggal dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Sekarang, pedang ini telah muncul kembali di dunia. Di Kerajaan Naga, di halaman belakang Istana Kekaisaran, tubuh Julian bangkit dari langit, melintasi negeri dongeng, dan langsung menuju ke dunia dewa. Dia muncul di puncak dunia dewa dan di depan Istana Surgawi. Pedang Dewa Ziwei yang melesat lebih dulu jatuh ke tangannya. Dia memegang pedang itu erat-erat di tangannya, dengan aura pembunuh di tubuhnya. Di aula utama, banyak pengawal Istana Surgawi dikejutkan oleh roh jahat dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Talisman, yang berada di ujung aula, berjalan perlahan. Melihat Julian, yang memegang pedang Ziwei dan mengenakan topeng putih keperakan dengan niat membunuh di luar aula, dia tergerak dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, Julian, apakah itu kamu? Bab 1645, mungkin masih hidup. Berkumpul di aula tersebut adalah orang-orang paling berkuasa di dunia. Mata semua orang tertuju pada Julian yang mengenakan topeng. Apakah itu benar-benar Julian? Dia tewas dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ya, orang mati tidak bisa mati lagi. Ada banyak diskusi. Julian perlahan melepas topeng di wajahnya dan melemparkannya ke samping. Julian, apakah itu benar-benar kamu? Talisman tampak bersemangat. Berhenti. Julian berteriak sambil memegang pedang Ziwei. Talisman langsung berhenti. Mengapa kau tidak memberitahuku? Julian memegang pedang Ziwei di tangannya dan mengarahkannya ke Talisman, dengan kemarahan di wajahnya. Talisman tahu bahwa Julian pasti bertanya tentang Sarah. Dia menghela napas pelan dan berkata, Julian, dengarkan aku. Apakah masih ada gunanya mengatakan hal ini? Julian patah hati. Aku berjuang demi kemanusiaan dan rela mati di bagian terdalam alam semesta yang luas ini. Namun, wanita yang kucintai telah berubah menjadi pil dewa leluhur sebelum aku. Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Talisman menjelaskan, Sarahlah yang tidak mengizinkanku memberitahumu. Sarah adalah pil dewa leluhur terakhir yang selama ini kita cari. Hanya ketika dia berubah menjadi pil dewa leluhur terakhir, kekuatan pil dewa leluhur dapat diaktifkan. Sarah ingin menunggu hingga bencana keempat berakhir sebelum memberitahumu, tetapi aku tidak menyangka kau akan mati dalam pertempuran, dan aku tidak pernah punya kesempatan. Talisman selalu merasa bersalah tentang masalah ini.
Jadi selama bertahun-tahun, dia telah membudidayakan Arjuna, dan bahkan melatihnya sebagai calon penguasa dunia manusia. Julian tidak banyak bicara. Tubuhnya melesat dan dia muncul di depan talisman saat berikutnya. Pedang Ziwei di tangannya langsung menusuk tubuhnya. Tuan Talisman. Banyak penjaga menghunus pedang mereka pada saat itu. Mundur. Talisman berteriak. Baru pada saat itulah para penjaga surgawi mundur. Aku tahu kamu menyimpan dendam di hatimu. Kalau kamu masih marah, tusuk saja aku beberapa kali lagi. Talisman menatap Julian. Meskipun dia adalah seorang prajurit alam Kaisar Langit 8, kekuatan fisiknya belum mencapai tingkat ini. Kekuatan fisiknya hanya setara dengan seorang prajurit alam Kaisar Langit 1. Alam Julian sendiri memang lemah, tetapi kekuatan fisiknya kuat, dan dengan bantuan pedang ilahi Ziwei, ia dengan mudah menghancurkan pertahanan Talisman. Bos. Seorang pria bertampang kasar dengan kulit gelap berjalan keluar dari kerumunan. Namanya Erniu. Selama bertahun-tahun, ia tinggal di bumi dan sangat dihargai, menjadi pilar istana surgawi. Julian menarik kembali pedangnya. Pedang panjang itu ditarik kembali, dan darah muncrat keluar dari dada Talisman. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membunuh Talisman. Bahkan jika Talisman tidak melawan, Sarah tidak akan bangkit kembali jika dia membunuh Talisman. Julian. Talisman tidak pergi untuk menyembuhkan lukanya. Dia bisa melihat keputusasaan di mata Julian dan bahwa hati Julian sudah mati. Dia berkata, kamu tidak perlu terlalu sedih. Sarah di era ini hanyalah jiwa. Ekspresi Julian memancarkan cahaya aneh, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Talisman berkata, pada zaman dahulu kala, ketika Dewa Leluhur umat manusia memurnikan pil Dewa Leluhur, dia mengekstrak jejak jiwa Sarah dan menyuntikkannya ke dalam pil Dewa Leluhur. Dengan kata lain, Sarah mungkin masih hidup. Zaman kuno. Julian terkejut. Pada saat ini, Eve berdiri dan menatap Julian di depannya. Ada kabut di sudut matanya dan jejak air mata di pipinya. Dia berjalan menuju Julian dan berdiri di depannya. Julian, senang sekali kau masih hidup. Julian menatap Eve dan bertanya, kamu bereinkarnasi. Kamu hidup di zaman kuno di kehidupan sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah Sarah benar-benar mati atau hidup? Eve menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sarah di era ini memang hanya sisa jiwa. Sarah yang diubah oleh sisa jiwa ini memang sudah mati. Adapun tubuh aslinya, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak tahu. Julian mengerutkan kening. Eve menjelaskan, apakah itu hidup atau mati, Anda dapat mengetahuinya sendiri. Saya akan pergi melihatnya. Julian tertegun dan bertanya, bagaimana saya bisa melihatnya? Pesawat ulang-alik waktu ada di tanganmu, kata Eve. Mendengar ini, Julian segera mengerti bahwa Eve bermaksud menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali ke zaman kuno. Namun ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika Talisman meminjam pesawat ulang-alik waktu, tujuannya hanyalah agar dia dan Sarah dapat kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Bahkan jika dia memiliki pesawat ulang-alik waktu, bahkan jika pesawat ulang-alik waktu dapat melintasi sungai waktu yang panjang, akan sangat sulit untuk kembali ke zaman kuno. Apakah kamu pernah melihatku di zaman kuno? Tanya Julian. Sejak pertama kali bertemu Eve tampak sedikit aneh. Saat itu, Eve tampak sangat mengenalnya. Namun, Eve tidak banyak bicara. Karena semua yang dikatakannya adalah apa yang telah dialaminya, tetapi tidak diketahui oleh Julian. Jika dia mengatakan semua ini dengan lantang, itu seperti mengungkapkan rahasia terlebih dahulu, yang akan dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Bahkan jika dia sekarang adalah setengah leluhur, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Ayah. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar aula. Julian berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita berlari masuk, muncul di aula dalam sekejap. Dia tahu wanita itu adalah Zola. Pria itu mengenakan jubah putih dan cukup tampan. Dia tampak agak mirip dengannya. Ayah, benarkah itu kamu? Zola menatap Julian dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah cantiknya. Pria lainnya, Arjuna, menatap tajam ke arah Julian. Ia telah mendengarkan kisah-kisah legendaris ayahnya selama 100.000 tahun sejak ia lahir. Dalam ingatannya, ayahnya telah lama meninggal dalam pertempuran, tetapi sekarang ia berdiri di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat. Kamu adalah ayahku. Arjuna menatap Julian. Kamu, Julian sedikit terkejut. Talisman menjelaskan, dia adalah putramu, bernama Arjuna. Nama itu diberikan oleh Sarah. Saat itu, Sarah sedang mengandung Arjuna dan mengaktifkan kekuatan ilahinya untuk membuat Arjuna lahir lebih awal. Oke. Julian berteriak, berjalan mendekat, menepuk bahu Arjuna, dan akhirnya senyum lega muncul di wajahnya. Ayah. Arjuna berteriak lagi. Anak baik, kamu sudah tumbuh besar dan mencapai alam Kaisar Agung. Julian tampak sangat puas. Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Vivi? Di mana dia? Dia sudah lama menghilang. Mendengar ini, semua orang di aula terdiam. Julian menatap Talisman dan bertanya, di mana Vivi? Apa yang terjadi dengan Vivi? Talisman tampak serius dan berkata, setelah kau tewas dalam pertempuran, Vivi menggunakan sabit penghakiman.
Dia menghancurkan sabit penghakiman dan membunuh hakim surga terakhir. Kemudian dia menghilang di tempat. Aku tidak tahu apakah jiwanya hancur atau dia menghilang dengan sendirinya. Apa yang terjadi pada waktu itu terjadi terlalu tiba-tiba. Talisman hanya melihat Vivi menghancurkan sabit penghakiman dan kemudian menghilang. Dia tidak tahu apakah dia pergi sendiri atau menghilang sepenuhnya setelah sabit penghakiman hancur. Vivi adalah dewa leluhur, tidak semudah itu baginya untuk mati. Julian menghiburku. Bersambung.